dengan hati bersuka pada pagi hari ini kita kembali datang dalam rumah Tuhan. Kita bawa hati kita memuji nama Tuhan, bersorak-sorai karena Tuhan sungguh baik buat setiap kita. Amin. Kita mau bersyukur sepanjang tahun ini pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sempurna buat setiap kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Terima kasih buat hari ini, satu kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kami datang di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam tempat kediaman-Mu, membawa pujian bagi Engkau Tuhan, membuka hati kami, mengangkat tangan kami, mengangkat wajah kami, menyembah Engkau, bersyukur dan bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Sepanjang tahun ini pemeliharaan-Mu sungguh sempurna buat kami. Pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun ada banyak setiap masalah, tantangan, hari demi hari kami harus selalu melewati, tapi Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau selalu hadir bersama kami, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesehatan, buat nafas yang baru, buat hari yang indah kami boleh datang di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, hingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tempat ini, memberkati setiap kami yang hadir. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai setiap mereka sampai di tempat ini dengan selamat. Bersama-sama kami meninggikan Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik buat kami. Kami hanya memuji-Mu, kami hanya bisa menyenangkan Engkau Tuhan melalui pujian kami, melalui sikap hidup kami yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau, Raja segala raja, Allah yang berkuasa, penasehat ajar, Bapa yang kekal, Raja damai, sahabat kami, penolong kami, sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami angkat hati kami, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Allah yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat hati kami bagi-Mu. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja.
Kami angkat hati kami
memenuhi hati kami dengan sukacitamu. Terima kasih Tuhan, kami akan tinggikan Engkau dengan sorak-sorai kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, berikan tepuk tangan bagi nama kita bersamanya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ada semua berkuasa. Kau terbesar dan mulia, dapat semua berkuasa.
kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya yang memberkati setiap kita yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman jadi manusia yang di antara kita, agar hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu.
tatkala kami berjalan di tengah kegelapan, Engkau terang bagi setiap kami Tuhan. Engkau lahir untuk setiap kami. Engkau sukacita kami. Engkau sumber pertolongan kami. Bahkan Engkau sumber mujizat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dengan lembut kita katakan, Yesus Kau Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan. Aku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Kuatku Engkau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sorak-sorai yang paling berarti bagi Sang Juru Selamat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Dan kami percaya kekudusan Tuhan sudah melingkupi setiap kami Tuhan. Dan kami percaya melewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga sudah siap untuk mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Urapi setiap kami atas hamba-Mu yang terbatas, biar Tuhan juga berikan pengurapan yang khusus sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Nama Tuhan. Suasana menjelang liburan atau mungkin sudah ada yang libur ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi perayaan Natalnya belum. Nanti ibadah Natalnya tanggal 25, tepat ini jam 9 pagi Bapak Ibu. Nanti kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan gitu ya. Juga menikmati berkat Natal. Itu yang secara khusus. Saya ingin mendahului saja perannya dulu gitu ya Bapak Ibu. Coba kita mau lihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 mulai ayat 5 sampai ayat 6 bagian awalnya saja. Saya akan bacakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi maksudnya Tuhan Yesus itu akan lahir karena ini adalah satu perkataan nubuat kurang lebih 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, begitu ya. Ini dinubuatkan akan ada seorang penguasa, begitu ya. Nah, lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Jadi yang akan memerintah nantinya, begitu. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi komplit semuanya. Dia yang akan memerintah, dia yang akan mengokohkan, dikatakan dia akan memberikan satu keadilan, kebenaran dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, banyak akhir-akhir ini, khususnya dalam minggu-minggu ini, orang yang mempersiapkan Natal, gitu ya. Sebagian bahkan gereja-gereja Tuhan sudah merayakan Natal. Kalau kita lihat di shopping mall, gitu ya, di mall-mall gitu, di jalan-jalan gitu, banyak yang namanya hiasan-hiasan tentang Natal. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu, saya sempat ke PTC begitu, ada choir gitu ya, choir yang anak-anak kecil gitu yang menyanyikan puji-pujian tentang Natal. Nah, yang menjadi introspeksi bagi setiap kita, Bapak Ibu, janganlah perayaan Natal ini menjadi satu kebiasaan saja, atau cuma sekedar perayaan saja, atau sekedar pesta Natal saja. Jangan, Bapak Ibu, tapi kita harus benar-benar tahu tentang maknanya dari Natal. Kita harus mengerti betul supaya kita nggak sia-sia gitu, Bapak Ibu. Dan kita membuat iman kita ini semakin menyala-nyala, semakin kokoh, semakin kuat dari tahun demi tahun. Jadi bukan cuma ya huru-hara, hura-hura, tapi juga bukan hara-huru. Bukan cuma hura-hura saja untuk merayakan pesta Natal, bukan Bapak Ibu, tapi kita ngerti dulu tentang maknanya, supaya pada saat kita merayakan Natal, mengikuti ibadah Natal, kita benar-benar ngerti, bukan cuma terus diingatkan, lupa lagi, ingatkan, lupa lagi, tapi benar-benar kita tahu, kita ngerti, kita ingat-ingat terus siapa sih Tuhan Yesus itu, kenapa kok dia lahir, begitu, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari dari tahun demi tahun, begitu ya, sampai visa kita mungkin habis, begitu, sampai kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus, itu masih didapati iman percaya kita. Bukan cuma didapati, tapi kita juga kuat, begitu ya, di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena kehidupan dalam dunia ini kan bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan, bahkan juga banyak sakit penyakit, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, peristiwa Natal ini mengingatkan kita tentang janji Allah, tentang janji yang pasti akan digenapi. Jadi kalau kita ingat Natal, bukan ingat perayaannya saja, bukan ingat kelahirannya saja, tetapi kita ingat ternyata Allah punya janji, begitu. Dan janji Tuhan, janji Allah itu pasti digenapi. Tadi saya sudah katakan, kitab Yesaya ini ditulis kurang lebih 700 sampai 680 sebelum Masehi. Kenapa penulisannya begitu? Karena dari 700 itu nanti larinya ke 0. Nah, kalender kita itu kalendernya Tuhan Yesus tentang Masehi. Jadi Tuhan Yesus lahir pada tahun 0 gitu. Nah, ini ditulis kurang lebih 700 tahun sebelumnya, sudah dinubuatkan. Akhirnya ditulis oleh Yesaya. Saat itu Bapak Ibu, pasti belum ada tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus itu lahir. Orang mengandung itu kurang lebih 9 bulan. Ini 700 tahun sebelumnya. Pasti yang namanya Maria itu juga belum lahir, begitu ya. Tapi ini betul-betul sudah sangat sebelumnya, begitu, sangat lama. Dimana mungkin saya katakan yang percaya cuma Nabi Yesaya saja, atau mungkin cuma beberapa orang yang percaya saja saat itu. Tetapi mereka benar-benar percaya akan janji Tuhan. Nah,
hendaklah setiap kita juga meniru Nabi Yesaya tadi. Meskipun ini mungkin cuma janji saja, begitu ya. Tetapi janji ini yakin pasti digenapi. Jadi apapun yang sudah Allah janjikan, yang semua tertulis di dalam firman Tuhan, saya yakin pasti digenapi. Yang pertama tentang kelahirannya. Nah, akhirnya 700 tahun kemudian kurang lebih digenapi. Tuhan Yesus akhirnya lahir. Begitu juga ada janji pertolongan, ada janji penyertaan, ada janji kesembuhan. Kita banyak dengar ya tentang kesaksian orang-orang yang sakit akhirnya dia disembuhkan. Mulai dari sakit-sakit yang biasa saja, mungkin sakit pusing begitu, doa, tiba-tiba pusingnya hilang. Mungkin yang lebih berat sakit perutnya sudah melilit kesakitan, doa, tiba-tiba terima mujizat Tuhan, sembuh, sakit perutnya tidak melilit lagi. Mungkin yang lebih gede lagi tingkatannya sakit kanker. Mungkin stadium 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi bisa dinyatakan sembuh 100%. Ini bukan satu hal yang kejadian-kejadian yang biasa. Bukan Bapak Ibu, ini adalah kejadian khusus saya katakan. Itu benar-benar mujizat Tuhan terjadi. Bukan cuma ya sebatas biasa-biasa saja, bukan. Saya punya teman Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, tahun kemarin, dia mau ketabrak, dia naik motor, dia mau ketabrak truk, begitu. Ya, tetapi ternyata dia diluputkan, dan setelah itu dia mengatakan kepada saya, iya, aku merasa diluputkan dari Tuhan. Kenapa? Karena aku setiap pagi aku berdoa. Sebelum aku berangkat naik berkendaraan, dia berdoa, sehingga dia menerima mujizat Tuhan, diluputkan dari yang namanya maut. Nah, ini adalah janji-janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Beberapa tahun yang lalu saya juga menyaksikan, saya sakit liver, istri saya juga sempat sakit di tenggorokannya, dan daging tumbuh di pita suaranya, begitu. Setelah cek ke dokter, ternyata harus operasi. Tapi dia berdoa, dia beriman, percaya sungguh-sungguh, dan akhirnya sembuh tanpa operasi. Nah, begitu juga Bapak Ibu tentang janji keselamatan. Kita harus mempercayai janji keselamatan itu pasti terjadi. Oleh sebab itu kita terus beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai ada satupun peristiwa atau kejadian yang membuat kita itu berbelok arah, begitu ya, nggak percaya lagi Tuhan atau melepaskan iman percaya kita. Sungguh amat sangat disayangkan. Beberapa hari yang lalu saya nasihati seorang anak kaum muda bahwa dia berpacaran, begitu ya, dia berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Lalu dia mulai konsultasi dengan saya tentang hal yang lain, tentang hal pekerjaan, tentang hal-hal yang lain. Saya mengatakan yang terpenting itu tentang imannya. Saya katakan, kenapa? Karena kamu menjalani kehidupan nantinya pada saat kamu sudah menikah mungkin fine-fine aja awal-awalnya, tapi di tengah kejadian demi kejadian itu banyak masalah-masalah yang tidak bisa kamu atasi sendiri. Saya katakan, kita harus beriman, kita harus percaya sama Tuhan Yesus yang sanggup menyertai kita, yang sanggup untuk melindungi, memberkati, melepaskan kita. Saya katakan, jadi yang utama itu tentang iman kita ini Bapak Ibu. Jadi supaya janji Allah ini tergenapi dalam hidup ini sangat bergantung dengan iman kita. Amin Bapak Ibu. Sangat bergantung. Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kita belum melihat karya keselamatan Kristus bagi setiap kita nantinya. Kita kan belum ada yang meninggal terus masuk surga. Belum ada yang merasakan seperti itu. Tetapi dengan iman kita percaya bahwa nanti saat kita dipanggil pulang, kita masuk surga. Amin. Karena iman kita, karena kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi janji Allah dan iman kita ini sangat berkaitan, sangat berhubungan.
ini tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Di dalam segala aspek dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan mungkin, di dalam rumah tangga mungkin, di dalam kesehatan kita, ini harus beriman dan melakukan sesuatu. Janji Allah dikatakan pekerjaanmu akan diberkati, begitu. Kamu akan naik, bukan turun. Pekerjaanmu pasti nanti beruntung, tidak mungkin rugi, tetapi harus disertai dengan tindakan kita. Mungkin kita harus rajin, kita harus melakukan hal yang jujur di dalam pekerjaan supaya ada satu hubungan antara Tuhan dengan pekerjaan kita, sehingga pekerjaan kita bisa diberkati. Begitu juga di dalam rumah tangga, ini juga begitu. Gak cukup cuman ya aku percaya rumah tanggaku diberkati Tuhan, tapi tanpa melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan, itu juga mustahil. Gak mau saling mengalah, gak mau saling menundukkan diri mungkin, tidak mau saling melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin rumah tangganya tidak bisa bahagia. Tetapi kalau kita percaya rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan dan kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan, para suami dan istri dua-duanya, saya yakin kehidupan kita rumah tangga semakin lama, bukan semakin kata orang dunia semakin hambar. Tidak, saya katakan. Tapi rumah tangga kita semakin lama akan semakin berbahagia. Amin. Akan terus manis, Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam Tuhan. Begitu juga dengan kesehatan. Aku percaya Tuhan, aku sudah beriman Pak, tapi aku ya sakit-sakitan. Misalnya, lah kita sudah menyertai dengan perbuatan enggak? Mungkin kita harus hidup sehat, menjaga makanan kita, minuman kita. Mungkin kita harus berolahraga dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jadi lewat Natal kita diingatkan bahwa setiap janji Allah itu pasti digenapi. Apapun yang saat ini kita pergumulkan, satu waktu nanti saya yakin sesuai dengan waktunya Tuhan, karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, saya yakin kita akan terima berkat Tuhan, kita akan diberi jalan keluar. Mungkin pada saat kita mengalami saat ini problem masalah di dalam aspek kehidupan kita. Jadi Tuhan ingatkan kita supaya kita tetap percaya, gitu ya. Natal, kelahiran Tuhan itu sudah ditulis ratusan tahun yang lalu dan ternyata tetap digenapi. Begitu ya. Begitu juga dengan janji-janji yang lain bahwa Tuhan Yesus akan memerintah, Tuhan Yesus akan menolong kita, akan memberikan sukacita, akan melepaskan kita dari musuh dan lain sebagainya. Saya yakin itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, asal kita selalu beriman dan selalu disertai dengan perbuatan supaya janji-janji Allah itu digenapi. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat Natal ini merupakan bukti bahwa Allah itu benar-benar mengasihi manusia, Bapak Ibu. Jadi bukan manusia ini dianggap sebagai boneka, begitu, atau dianggap sebagai robot sama Tuhan. Tidak, tetapi benar-benar Allah itu menjelma jadi manusia, manusia yang biasa lagi, bukan seorang raja, bukan seorang yang punya otoritas penuh pada saat itu di dalam pemerintahan, di dalam dunia, bukan. Memiliki banyak kelemahan, bisa sakit, bisa lapar, bisa punya masalah, bisa sedih, bisa bahkan saya katakan putus asa. Ingat Tuhan Yesus saat di Taman Getsemani, dia pernah sedih sampai dikatakan di dalam Injil Lukas pasal 22 itu yang ayat yang ke-44, keringatnya dikatakan seperti darah. Kenapa kok yang nulis cuman Lukas? Karena Lukas ini seorang dokter, tabib bahasanya pada saat itu. Dalam bahasa Yunani dianggap keringat seperti darah itu hose, gitu ya, seperti atau menyerupai darah. Nah, kalau dibandingkan Bapak Ibu di dalam dunia medis itu disebut himohidrosis. Berapa tahun lalu saya pernah khotbah tentang ini, tentang himohidrosis. Nah, jadi saat stres yang hebat seseorang, pembuluh darahnya itu bisa pecah, dikatakan, sehingga keluar darahnya.
Jadi bukan menyerupai saja, tetapi benar-benar keluar darah pada saat seseorang itu di dalam tingkat stres yang tinggi, tingkat stres yang hebat. Dan Lukas menulisnya pada saat itu. Jadi ini satu tanda bahwa Tuhan Yesus itu pernah stres, begitu ya, pernah sedih, pernah stres yang hebat. Tanda bahwa Tuhan Yesus juga 100% manusia. Nah, kasih Allah dinyatakan lewat Tuhan Yesus yang lahir ke dunia, di mana Allah tidak menyayangkan anaknya. Ini benar-benar kasih, Bapak Ibu. Tidak bisa seorang sosok gitu ya, seorang manusia yang mengasihi sampai di dalam titik seperti ini. Mungkin berkorban secara duit bisa dia, berkorban secara waktu mungkin bisa, tetapi berkorban segala-galanya, bahkan nyawanya, itu belum tentu, saya katakan. Dan Allah benar-benar membuktikan. Roma 8 ayat yang ke-32 dikatakan, Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Tuhan Yesus diserahkan bagi setiap kita, sehingga setiap kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Allah itu benar-benar mengasihi manusia, gitu ya, kita akan terima yang namanya keselamatan. Dan firman Tuhan Roma 8 ayat 32 ini mengingatkan kita, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus saja loh diberikan kita sebagai wujud manusia yang biasa. Apalagi persoalan kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita jangan hidup di dalam kesedihan. Amin. Sedih mungkin sekali-kali boleh lah, Bapak Ibu. Stres mungkin sekali-kali boleh. Tetapi jangan hidup di dalam kesedihan, jangan hidup di dalam kestresan kita. Ini yang repot, Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dalam hal-hal yang negatif tadi itu semua, artinya iman kita ini perlu dipertanyakan. Kita mungkin juga mempertanyakan, bener tak Allah ini ngasih aku? Begitu. Tapi kalau kita punya harapan, kita punya kepercayaan bahwa Allah aja tidak menyayangkan anaknya, apalagi masalahku saat ini yang aku alami, kita tidak mungkin, kita pasti akan bangkit lagi. Kita tidak mungkin sedih lagi, kita tidak mungkin lagi hidup di dalam kesedihan tadi. Kalau kita percaya benar-benar bahwa Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita sebagai umatnya, bahkan sebagai anaknya. Allah saja saya katakan yang tidak menyayangkan anaknya, ini suatu hal yang berharga, gitu ya. Kalau anak dipersembahkan begitu itu kan ini suatu hal yang berharga. Apalagi cuman keperluan kita, Bapak Ibu, cuman kebutuhan kita. Mungkin kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, keperluan saya, keperluan Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu, mungkin saya tidak bisa nyanggupi, begitu ya. Tapi bagi Allah itu hal yang maha bicara kecil, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah sendiri memberikan anaknya yang tunggal. Apalagi cuman keperluan dan kebutuhan kita. Kalau kita pilih nggak usah tahun-tahun yang lama, Bapak Ibu, tahun 2025 ini dipenuhi dengan banyak kejadian, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada kerusuhan di Surabaya. Bahkan bukan cuma Surabaya, di kota-kota yang lain. Bukan cuma itu, kalau saya lihat di media massa, ini hampir seluruh dunia, gitu ya. Kerusuhan tentang penegak hukum, pos-pos polisi itu dibakar. Dikatakan itu dalam waktu yang hampir bersamaan, serentak, saya bisa mengatakan itu hampir di seluruh dunia. Dan itu mengacaukan, begitu ya, mengacaukan di dalam situasi keamanan, di dalam politik, ataupun di dalam di dalam dunia perekonomian. Maka dari itu banyak yang mengatakan dunia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Belum lagi kalau sudah berlembar-lembar begini, Bapak Ibu, cuaca atau alam, di mana-mana banjir, gitu ya. Bahkan saya dengar di mana ya, barusan tadi pagi lupa saya, di satu kota besar di dunia, pokoknya tidak tahu di mana, di satu kota besar itu ternyata ada banjir bandang. Bukan cuma di Sumatera saja, bukan cuma di Aceh saja, bukan cuma di Bali saja, tetapi di
kota-kota besar di dunia itu pun juga mengalami hal yang serupa. Keadaannya semua sepertinya maut begitu. Maka dari itu kalau hamba Tuhan khotbah di akhir tahun atau di awal tahun selalu ngomong, oh nanti tahun depan keadaannya semakin kurang baik. Ya kalau sudah di awal tahun biasanya ngomong tahun ini tidak lebih baik dari tahun yang kemarin. Dan itu memang benar Bapak Ibu. Memang seperti begitu. Banyak yang meramalkan keadaannya semakin jelek. Harga emas sekarang berapa Bapak Ibu? Pak Rudi ada? Nggak kelihatan saya. Kalau tidak salah 2,4 sekian. Ada yang dengar katanya mau 4 juta, mau 4,5 juta. Nah, apakah ini satu tanda bahwa ekonomi dunia itu semakin baik? Dan ternyata Bapak Ibu, keadaan ekonomi dunia semakin kurang baik, begitu. Tapi saya yakin karena Allah begitu besar mengasihi manusia, mengasihi kita semua, Dia pasti melindungi kita. Dia akan menyertai kita. Dia akan membela kita. Dia akan mencukupkan kita semua. Amin. Meluputkan dari hal-hal yang negatif, meluputkan dari hal-hal bencana ataupun hal-hal yang jelek. Bapak Ibu, mungkin yang dari usianya di atas saya kan banyak, gitu ya. Mungkin yang 60, 70, mungkin 80 tahun. Ingat-ingatlah khotbahnya Pak Pendeta. Ya, kalau sudah menjelang akhir tahun atau di awal tahun kan menyerupai khotbah saya, gitu ya. Keadaannya itu dunia semakin kurang bagus. Tapi Bapak Ibu sampai dengan saat ini kita masih bisa beribadah bersama, kita masih bisa sehat kuat. Bukankah ini anugerah Tuhan? Amin. Ini masih 60, 70, 80 tahun yang lalu, gitu ya. Nah kita juga percaya 60, 70, 80 tahun lagi, saya yakin kalau kita tetap percaya sama Tuhan Yesus, percaya dengan janjinya, percaya dengan bahwa Allah itu begitu mengasihi manusia, saya yakin kehidupan kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, amin. Jadi nggak perlu ketakutan, gitu ya. Hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, nggak perlu. Anugerah Allah pasti akan kita terima. Tuhan pasti akan mencukupkan setiap kita. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Jadi meskipun masalah ini boleh datang bertubi-tubi, saya katakan kita yang percaya bahwa Allah itu akan memenuhi, akan menolong setiap kita. Beberapa hari yang lalu saya juga dengar satu kesaksian, Bapak Ibu. Ini luar biasa kesaksian ini. Orang yang saya anggap sederhana gitu ya, seorang petani. Seorang petani, dia punya anak itu tidak main-main Bapak Ibu, 9 anaknya. Saya aja tidak berani punya anak lebih dari 2. Tahun 96 yang lalu. Ya, tapi ini petani yang saya anggap hidupnya ini sederhana. Dia punya anak 9. Wah, luar biasa, hebat. Dia orang yang percaya, Bapak Ibu, dan hebatnya lagi, petani ini mempunyai anak-anaknya ini beberapa ada yang sampai sarjana. Dia kuliahkan anaknya semaksimal mungkin di dalam hal pendidikan. Bahkan dia ini dari, kalau tidak salah, dari Sumatera, pokoknya luar pulau lah, di luar Jawa. Nah, anaknya ini masuk di salah satu fakultas gitu ya, perguruan tinggi di Bandung. Nah, saat itu pertama kali anak yang pertama masuk gitu, dia mulai namanya petani Bapak Ibu. Ini kan biaya sekolah ini kan juga tidak kecil gitu ya, cukup tinggi. Dia seorang petani, akhirnya dia berdoa sama Tuhan bersama dengan istri dan anak-anak yang lain. Dia selalu beriman, percaya bahwa Tuhan itu akan memenuhi keperluannya, begitu ya, membuka jalan. Akhirnya petani ini dikasih hikmat sama Tuhan untuk bekerja sambilan, gitu ya, sebagai tukang bor sumur. Jadi kalau di pedesaan gitu butuh yang namanya sumur. Nah ini butuh tukangnya, begitu ya, untuk mengebor. Dia nggak pakai alat-alat yang canggih, dia bor manual, begitu, kayak orotannya apa, pensil gitu ya, dia bor, akhirnya nemu sumber, dia mulai belajar di mana sumber yang ada mata airnya nanti, gitu. Dan cukup sukses.
sehingga dia masalah ekonomi yang awal-awal itu akhirnya terpenuhi. Ya, dia mendapatkan uang yang cukup banyak dari kerja sambilannya ngebor sumur tadi. Lalu akhirnya tahun demi tahun lagi anaknya yang lain bisa masuk lagi di kuliah. Akhirnya ada satu anak yang nyantol, Bapak Ibu. Nyantolnya pada saat mau wisuda, bapaknya ini sang petani tadi tidak bisa mencukupi, tidak bisa ngirim uang ke Bandung, sehingga akhirnya anaknya ya sudah menyerah, dia mau kembali aja sudah, aku nggak bisa diwisuda, padahal sudah sekian tahun ini tinggal satu langkah saja, tapi bapaknya tidak bisa mencukupi. Akhirnya dia terus bergumul di dalam doa, akhirnya sampai dia disurati dari perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi di Bandung, disurati tapi dia juga tetap tidak bisa. Terus akhirnya setelah dia berdoa, Tuhan menggerakkan seseorang, begitu ya, untuk mengebor beberapa titik di tempatnya, begitu. Nah, lalu singkat cerita, seseorang ini memberikan uang, begitu, memberikan uang dibayar lunas dulu. Nah, dia merasa heran, kenapa? Saya tidak tahu Bapak Ibu, kalau di musim penghujan itu ternyata para tukang bor itu ternyata tidak bisa bekerja. Jadi tidak bisa, pokoknya saya tidak tahu kebenarannya Bapak Ibu, tapi dia bersaksi seperti itu. Dia mengatakan kepada calon pelanggannya itu, dia mengatakan, loh, aku jangan kamu kasih uang dulu, karena aku saat ini aku tidak mungkin bisa ngebor karena ini musim penghujan. Tetapi ternyata Tuhan menggerakkan seseorang ini untuk mengatakan tidak apa-apa, sudah mungkin dia, saya lupa berapa titik gitu, kalau tidak salah satu titiknya itu 1 juta atau 1,5 gitu. Nah, ini ada beberapa titik, uang itu dikasihkan sama dia, Bapak Ibu, dikasihkan sama Pak petani tadi. Ya, dia mengatakan, loh jangan, aku tidak enak karena harus menunggu musim kemarau loh. Nanti aku baru bisa mengerjakan. Tidak apa-apa, sudah ini kamu pakai dulu. Akhirnya dia bisa menyelesaikan kesaksiannya, gitu ya. Akhirnya dia bisa mengirim uang dan anaknya bisa diwisuda, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi, lewat Natal, lewat kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Jadi kita tidak perlu lagi takut di dalam menghadapi keadaan di dalam dunia ini. Dan semua itu Bapak Ibu membuktikan kasih Allah bagi setiap kita manusia, khususnya orang percaya. Jadi saat Natal, nanti beberapa hari yang kita akan peringati gitu ya, kita diingatkan supaya jangan berlarut-larut gitu Bapak Ibu. Kita di dalam suatu kegalauan di dalam hati kita. Saya yakinlah kita pasti punya masalah, kita pasti punya tantangan. Bahkan mungkin saat ini kita sedang sakit, gitu ya, sedang galau, hati kita mungkin lagi nggak enak. Percaya aja bahwa Allah itu begitu mengasihi kita manusia, dan masalah kita ini dianggap masalah yang remeh, masalah yang kecil Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Tinggal tunggu waktunya saja, Tuhan pasti akan tolong kita. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, ada jaminan yang namanya kemenangan. Kalau janji 700-800 tahun aja digenapi Bapak Ibu, belum lagi setelah itu kejadian demi kejadian, ini sudah kurang lebih 2025 tahun begitu sejak Tuhan Yesus lahir. Itu banyak umat Tuhan, banyak anak Tuhan yang menyaksikan, melihat, mengalami keadaan-keadaan, keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus berikan, begitu ya. Apalagi kemenangan yang akan datang tentang keselamatan. Tuhan Yesus ini sang juru selamat, lahir, berarti ada jaminan kita ini menang atas dosa, Bapak Ibu. Saya berbicara bukan tentang kemenangan di dalam masalah sakit penyakit, ya itu memang itu Tuhan Yesus juga kerjakan. Tapi ini berbicara tentang keselamatan kita, sehingga kita ini bisa, goal kita ini kan surga Bapak Ibu. Goal kita kan bukan cuma menang dalam masalah, sembuh dari sakit, begitu ya. Bukan cuma itu saja. Ya itu memang itu adalah bagian kita Bapak Ibu. Tapi yang terutama, yang penting, jangan lupa Bapak Ibu, bahwa goal kita nanti itu surga. Nah, kita ini
dijadikan pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Nah, kita pasti bersuka cita, saya katakan, kalau kita ini memenangkan sebuah pertandingan. Saya katakan, saya nggak bahaslah secara detail tentang menjadikan kita menang bahkan lebih dari pemenang. Ini seringkali dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Jadi ada satu sosok yang dompleng gitu ya, yang mengerjakan kemenangan itu dalam kehidupan kita. Karena kan tidak mungkin kita bisa selamat dari hukuman kekal, begitu ya. Karena dosa manusia yang awal, dosa manusia pertama itu tidak mungkin. Tetapi oleh karena karunia dari Tuhan Yesus, akhirnya itu dihapuskan, itu dibebaskan kita lewat peristiwa Paskah, begitu mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa manusia. Ya, nah, itu karya Allah yang terbesar itu lewat kelahiran Tuhan Yesus. Ini merupakan jaminan bahwa kita ini menang atas dosa, Bapak Ibu, menang atas dosa. Tentunya sakit penyakit, masalah, nah itu pasti. Tapi menang atas dosa ini yang terpenting. Kalau enggak, kita ini tidak bisa hidup di dalam kekudusan. Kalau manusia itu tidak bisa hidup dalam kekudusan, bagaimana manusia itu bisa menerima anugerah Allah yang lain? Kemenangan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Bagaimana kita bisa menerima hal-hal seperti itu? Mungkin lupa bahagia dari fulus Pak, dari duit. Saya katakan, saya banyak melihat orang yang punya duit itu belum tentu bahagia loh Ibu. Tapi orang yang sederhana sekalipun, tapi dia di dalam Tuhan, hidupnya ada dalam kekudusan Tuhan, hidupnya jauh lebih bahagia. Mari Bapak Ibu, lewat Natal ini kemenangan yang sudah kita terima, janji Tuhan, keselamatan, penghapusan dosa. Nah, kita tidak hidup lagi di dalam dosa, Bapak Ibu. Kita hidup di dalam anugerah Allah, anugerah Tuhan. Tuhan ingin ingatkan bagi setiap kita untuk kita juga membagikannya pada orang lain. Keluarga kita, keluarga inti kita, suami, istri, anak, orang tua, mungkin teman-teman di sekitar kita. Jadikan diri kita, saya selalu ingatkan, berkat. Supaya orang lain lihat kita, dekat dengan kita, ngomong sama kita, tukar pikiran dengan kita, itu mereka bisa merasa dikuatkan. Mereka bisa, yang mungkin belum percaya, mereka akhirnya bisa percaya sama Tuhan Yesus. Jangan jadikan diri kita bicara malah batu sandungan. Jangan Bapak Ibu. Mari lewat Natal ini kita diingatkan, kita ini lebih dari pemenang, begitu ya. Menang atas apa? Menang atas dosa. Karena lebih dari pemenang, karyanya Tuhan yang bisa memerdekakan kita. Oleh sebab itu kita juga punya kerinduan, keinginan bagi untuk semua orang itu juga ikut terselamatkan seperti kita. Pagi-pagi saya baru lihat YouTube ya di rumah saya. Saya kaget, gitu ya, saya cukup kaget. Di salah satu negara itu terjadi yang namanya spiritual revolution. Jadi ada revolusi spiritual, begitu ya. Jadi maksudnya itu biasanya pemeluk agama tertentu, gitu ya. Nah, kalau namanya revolusi itu ada satu kegerakan yang besar sekali, dan dikatakan di situ menurut data ada 1 juta jiwa terima Tuhan Yesus di dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Nanti kalau mau tanya sama saya, Bapak Ibu, negaranya mana? Termasuk salah satu kolonelnya di negara yang pasti kita tahu, pasti kita kenal, dan ini betul-betul mayoritas di luar Kristen, di agama negara yang non Kristen lah, itu bisa diomong. Bukan kayak Indonesia gini, mungkin mayoritasnya Muslim. Kalau ini mungkin 99% agama non Kristen gitu ya. Tetapi akhir-akhir ini terjadi spiritual revolution dikatakan. Dan ini benar-benar disorot oleh dunia, Bapak Ibu, disorot oleh gereja-gereja Tuhan dari seluruh dunia. Maksud saya, dikatakan kurang lebih 1 juta jiwa itu bertobat, percaya sama Tuhan Yesus. Tempat-tempat ibadah
yang non Kristen itu dikatakan ada ratusan ribu kalau nggak salah. Itu ratusan ribu juga kalau nggak salah, atau puluhan ribu tutup. Karena apa? Sepi, nggak ada. Gereja-gereja Tuhan mulai bertumbuh, meskipun mungkin di sana dilarang, mereka sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Tetapi ada satu kegerakan. Ternyata kegerakan ini tetap masih ada, Bapak Ibu. Jadi kita jangan terus nyantai, kita terus jangan merasa, oh iya karena Tuhan Yesus revival beberapa tahun yang lalu, sekarang tidak ada kegerakan apa-apa. Kita biasa-biasa saja, kan Bapak Ibu. Kita tetap terus isi iman kita dengan sesuatu yang mengokohkan, yang menumbuhkan iman kita, sehingga kita punya satu roh yang menyala-nyala. Firman Tuhan mengatakan supaya kita ini terus punya roh yang menyala-nyala. Sehingga apa? Kalau roh menyala-nyala itu gampang membakar. Betul ya? Kalau api itu nyamber-nyamber, Bapak Ibu. Kita mendekati aja takut. Kenapa? Kita takut tersambar. Nah, tapi di dalam dunia spiritual, Bapak Ibu, kita ini harus memiliki roh yang selalu menyala. Supaya apa? Bisa nyamber orang. Begitu. Orang yang dekat kita ini merasa terbakar juga imannya, rohaninya. Ya, jadi Natal bukan sekedar sekali lagi cuma pelayanan saja, Bapak Ibu. Boleh merayakan, dan saya katakan harus begitu ya. Kita dapat ibadah Natal gitu ya. Sama-sama kita bersukacita, terima berkat Natal, terima pesan Natal bagi setiap kita, itu memang harus. Tetapi juga maknanya Natal itu loh, kita harus ingat Bapak Ibu, bukan cuma hura-hura saja, bukan cuma satu kegiatan rutinitas saja satu tahun satu kali, bukan. Tapi lewat Natal itu kita diingatkan janji Allah itu pasti digenapi. Ya, ratusan tahun sebelumnya sudah ada membuat Tuhan Yesus itu lahir, peristiwa Natal itu, dan itu digenapi, gitu ya. Terus bukti setelah kita lihat, setelah itu kejadian nyata, gitu ya, disaksikan banyak orang, ditulis dalam Alkitab, dan itu bukan cuma cerita isapan jempol saja, tapi benar-benar terjadi. Maka dari itu kita tahu bahwa Allah itu benar-benar mengasihi manusia, bukan cuma ada perlunya, begitu. Allah membuat kita ini sebagai robot atau boneka, bukan, Bapak Ibu, tapi benar-benar Allah itu mengasihi manusia dan juga memberikan janji kemenangan. Kalau kemenangan tentang keselamatan jiwa kita saja dijanjikan oleh Tuhan yang akan digenapi bagi setiap kita, apalagi janji-janji yang lain. Ya, oleh sebab itu kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu takut, gitu ya. Kita nggak perlu meragukan tentang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, karena kita yakin bahwa Allah itu pasti akan melindungi, menyertai, memberkati setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai Natal, Tuhan, tentang kelahiran Engkau. Dan biarlah Tuhan meteraikan setiap firman Tuhan yang akan kami dengar, yang sudah kami dengar, dan kami boleh melakukannya melalui pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami, bahkan kami juga percaya Engkau sudah juga memberkati Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati setiap mereka, memberikan sukacita, sejahtera, kekuatan, kesehatan, untuk mereka boleh bersama-sama mengembalakan kami untuk lebih hari, lebih mencintai Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Berakhir ibadah kita pada saat pagi hari. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami besar, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
Yesus Tuhan adalah Allah yang maha besar. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Itu menjadi jaminan buat kami menjalani kehidupan di dunia ini. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena Tuhan yang maha besar, yang kami sembah, yang kami percaya, itu beserta kami, akan berjanji menolong kami, menguatkan kami, memberikan kemenangan kepada setiap kami. Karena menghadapi masa depan, kami tidak takut. Immanuel, Tuhan beserta kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami umat Tuhan yang hadir diberkati Tuhan. Tuhan berkati iman rohani kami. Tuhan berkati keluarga rumah tangga kami. Tuhan berkati studi sekolah kami. Tuhan berkati kesehatan kami. Bahkan diberkati masa depan kami. Semua yang sudah melayani, dengan juga dengan hamba-Mu Bapak Kendi yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman Tuhan, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai kehidupan setiap kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Jika ada mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan, bila kuasa-Mu yang ajaib menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh biru Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang mungkin sedang menghadapi masalah hari-hari ini, bila iman mereka tetap teguh percaya, menanti-nantikan Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan Tuhan selalu dinyatakan tepat waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dengan juga tanggal lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bila melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa setiap umat-umat Tuhan semakin sungguh mengasihi Engkau, semakin sungguh melekat kepada. Kami berdoa untuk ibadah Natal yang diadakan oleh setiap gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Bila Engkau memberkati, Engkau beracara sehingga melalui ibadah Natal bukan hanya sekedar sebuah perayaan, bukan hanya sekedar sebuah rutinitas, tetapi sungguh-sungguh makna Natal itu terjadi. Akan damai sukacita Natal, berkat Natal dicurahkan, dialami oleh setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Sebab itu biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai pagi siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin.